Martial Peak 3367. Yang Kai, yang dipanggil, secara alami bergegas ke puncak roh tempat ayah dan ibunya tinggal untuk memberi penghormatan. Setelah banyak bujukan, dia akhirnya menghilangkan kesalahpahaman mereka dan memberitahu mereka bahwa Yang Xiao benar-benar hanya anak angkat, bukan anak kandungnya. Ekspresi Dong Suzu menjadi jauh lebih baik, dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Sembilan tua, kamu tidak muda lagi. Sekarang kamu telah membangun pijakan yang kuat di batas bintang, jika kamu benar-benar ingin memiliki anak, ibu akan menang." Teng menentangnya. "Sebenarnya, saya sangat mendukungnya, tetapi Anda tidak dapat bermain-main di luar. Ada 4 gadis di rumah, Anda dapat memiliki anak dengan salah satu dari mereka, mengerti?" Petik 2. Aku tahu, aku tidak akan main-main. Yang Kai berulang kali mengangguk, tetapi ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Ji Yao, dan entah kenapa merasa bersalah. Dong Suzu melihat bahwa dia acuh tak acuh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Lupakan saja, saya tidak berpikir Anda memiliki ide ini dalam jangka pendek. Anda selalu sibuk di luar, dan Xiao tidak cocok bersamamu sepanjang waktu. Biarkan saja dia tinggal bersamaku, dan dia bisa menemani Sue Bagaimana menurutmu?" Yang Kai mendengar ini dan berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Tidak apa-apa." Dengan ibunya merawat Yang Xiao, dia secara alami tidak perlu khawatir tentang itu, tetapi dia harus meminta pendapat Yang Xiao tentang masalah ini. Jika dia tidak setuju, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia memanggil Yang Xiao dan memberitahunya tentang masalah ini. Yang Xiao secara alami tidak keberatan, dan langsung setuju. Dia dapat melihat bahwa jika dia tinggal bersama neneknya, dia dapat menikmati perlindungannya, tetapi jika dia mengikuti Yang Kai, maka dia mungkin disiksa oleh bibi sulung Liu Yan. Itu hanyalah iblis jahat, dan jika dia tidak setuju dengannya, dia akan membakarnya dengan api. Yang Kai sangat terkejut dengan ini, dan berpikir bahwa sulit untuk memahami pikiran seorang anak. Setelah masalah ini disepakati, Yang Xiao tinggal bersama Dong Suzu. Apakah itu istana Ling Qiao di wilayah utara atau istana ortodoksi di wilayah selatan, mereka semua damai baru-baru ini. Yang Kai tidak berencana untuk pergi keluar untuk waktu yang singkat kali ini, dan bersiap untuk pergi ke pengasingan dan mencerna panen beberapa hari terakhir. Sejak kembali dari batas bintang, dia terus bergerak dan tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Di jalan seorang pejuang, dia harus melewati semua rintangan dan dengan berani bergerak maju. Jarang baginya untuk menganggur, jadi tentu saja dia tidak bisa membuang waktu. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal sepele yang perlu ditangani. Paling tidak, dia harus mengirim salam kepada para wanitanya. Yang Kai pertama kali pergi ke Pil Peak untuk menemukan Xian Ningchang, dan menemaninya selama sehari semalam, yang membuat Ji Ying sangat tidak senang. Xian Ningchang sekarang adalah murid terakhir Kaisar Agung dari Pil menakjubkan. Meskipun mereka tidak memiliki status master dan murid, Ji Ying lah yang mengajar Xian Ningchang. Bakat Xian Ningchang dalam alkimia dipuji oleh Kaisar Agung Pil menakjubkan, dan jika dia memiliki kesempatan, prestasi masa depannya pasti tidak akan lebih rendah dari miliknya. Ini adalah murid kedua dari Kaisar Agung Pil menakjubkan. Yang Kai datang untuk membuang waktu Xian Ningchang, jadi akan aneh jika Ji Ying senang. Jangan melihat bagaimana dia dan Yang Kai biasanya bergaul dengan baik, tetapi ketika sampai pada pencapaian masa depan suster junior, Ji Ying tidak berani sedikit pun ceroboh. Dia takut dia akan mengecewakan bakat Xian Ningchang. Setelah Xian Ningchang, giliran Sue Yue, dan dia juga menemaninya selama sehari semalam. Kemudian, dia dengan santai berangkat ke Ice Heart Valley, menemukan Su Yan, dan berkultivasi ganda dengannya. Sebelum pergi, dia secara alami tidak bisa menghindari menyelinap dengan Ji Yao, yang sangat mengasyikkan. Setelah kembali ke istana Ling Qiao dan berdiri di depan Space Array, Yang Kai ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia masih menghela nafas dan tidak pergi ke tanah liar kuno. Jika dia benar-benar pergi mencari gadis monster itu lagi, tubuhnya tidak akan bisa menerimanya. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa memiliki lebih banyak wanita tidak selalu merupakan hal yang baik. Selanjutnya, saya akan mengumumkan bahwa saya akan pergi ke pengasingan. Kecuali sesuatu yang besar terjadi, saya tidak akan diganggu. High Heaven Peak, di kamar tidurnya, Yang Kai duduk bersila. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar kristal sumber peringkat tinggi berserakan. Kaisar Qi diaktifkan, dan dengan sedikit goyangan, kristal sumber peringkat tinggi meledak, dan energi dunia yang tersimpan di dalamnya menghilang, mengubah seluruh ruangan menjadi lautan energi dunia dalam sekejap. Kristal sumber terus-menerus dibuang, dan energi dunia terus-menerus memenuhi ruangan. Energi dunia di dalam ruangan secara bertahap berubah menjadi kabut, dan sangat tebal sehingga hampir terlihat dengan mata telanjang. Baru kemudian Yang Kai diam-diam mengedarkan seni rahasianya, berkultivasi sambil memahami berbagai wawasan yang diperolehnya dari Pulau Naga. Di kuil naga, jiwa naga dari tetua agung ras naga telah memberikan banyak teknik rahasia ras naga kepadanya. Masing-masing teknik rahasia ini memiliki kekuatan besar dan memiliki kegunaannya sendiri. Namun,
Meskipun Yang Kai telah memperoleh teknik rahasia ini, dia masih perlu memiliki pemahaman dan pemahamannya sendiri tentang setiap teknik rahasia sebelum dia dapat menggunakannya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam, dan itu membutuhkan eksperimen dan eksperimen terus-menerus. Musim semi berlalu dan musim gugur datang, dan bunga-bunga bermekaran dan layu. Ketika kultivasi seseorang mencapai alam kaisar, sudah biasa bagi mereka untuk memasuki pengasingan selama beberapa tahun, atau bahkan 100 tahun, belum lagi Yang Kai telah mencapai alam kaisar Orde Kedua. Jika dia ingin membuat terobosan lain, dia akan membutuhkan akumulasi waktu. Selama periode ini, dia kadang-kadang keluar dari pengasingan untuk memeriksa situasi Istana Lingqiao dan melihat apakah sesuatu yang besar telah terjadi. Untungnya, Istana Lingqiao dikelola oleh Hua Qingxi, jadi semuanya beres. Ini memberinya cukup waktu untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatannya. Suatu hari, 2 tahun kemudian, Yang Kai, yang menelan energi dunia seperti ikan paus, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mengambil napas dalam-dalam, perlahan berhenti berkultivasi, dan membuka penghalang ruangan. Hua Qingxi dengan cepat masuk dari luar dan menangkupkan tinjunya, Tuan Istana. Apa masalahnya? Sebelum dia memasuki pengasingan, dia telah menginstruksikan bahwa dia tidak boleh diganggu kecuali ada insiden besar. Sekarang Hua Qingxi telah memicu penghalang di luar, jelas bahwa sesuatu telah terjadi. Seseorang dari wilayah selatan telah datang, mengatakan bahwa mereka memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan dengan kepala istana. Wei Hao, Penatua Gao Sueting, dan Penatua Xiao Yu yang dari Istana Jiwa Bintang. Yang Kai terkejut, mereka datang bersama. Jika Gao Sueting datang untuk menemukannya, Yang Kai mungkin tidak akan terlalu terkejut, lagi pula, dia adalah tetua tamu dari kuil Azure Sun, jadi mengapa Xiao Yu yang datang? Ya, Hua Qingxi mengangguk sedikit dengan ekspresi rumit. Omong-omong, dia awalnya adalah murid Istana Jiwa Bintang, dan tuannya adalah salah satu tetua Istana Jiwa Bintang. Namun, gurunya, Tan Jun Hao, tidak terlalu bisa diandalkan dan bersedia mengorbankan muridnya untuk keuntungannya sendiri. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Yang Kai. Sejak itu, Hua Qingxi telah meninggalkan Istana Jiwa Bintang dan bergabung dengan Istana Lingqiao. Sekarang dia melihat Xiao Yu yang sebagai manajer Istana Lingqiao, dia merasa sedikit aneh. Apakah dia mengatakan apa yang ingin dia lihat? Yang Kai bertanya. Hua Qingxi menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tampaknya situasinya tidak baik. Undang mereka ke aula utama, aku akan segera ke sana, perintah Yang Kai. Hua Qingxi patuh dan mundur. Yang Kai duduk di tanah dan menggosok dagunya, merenung sejenak. Dia tidak bisa memahami tujuan dari kunjungan dua orang ini, jadi dia langsung bangun dan pergi menemui mereka secara langsung. Di dalam aula utama, Gao Sueting dan Xiao Yu yang sedang duduk dan berdiri. Ekspresi Gao Sueting dingin dan acuh tak acuh, tapi ekspresi Xiao Yu yang sedikit cemas, sesekali mendongak untuk melihat apakah Yang Kai telah datang. Situasi seperti ini sangat sulit dilihat dengan seseorang dari kultivasinya, lagi pula, Xiao Yu yang adalah seorang kultivator kaisar 3 lapisan dan salah satu tetua dari sekte tuan di wilayah selatan. Bahkan jika gunung runtuh di depannya, ekspresinya tidak akan berubah. Melihatnya begitu cemas berarti situasinya tidak optimis. Untungnya, Yang Kai tidak membuat mereka menunggu terlalu lama dan datang ke aula utama setelah sedikit merapikan. Melihatnya muncul, Gao Sueting hanya mengangguk ringan, tapi Xiao Yu yang buru-buru menyapanya, Yang Kai. Penatua Xiao. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan mengangguk kepada Gao Sueting sebagai salam sebelum berkata, apakah ada sesuatu yang penting bahwa kalian berdua telah datang ke Istana Lingqiao-ku? Xiao Yu yang langsung ke intinya, aku ingin kamu menyelamatkan seseorang. Wei Hao. Alis Yang Kai berkerut saat dia bertanya-tanya apakah bocah kecil Xiao Chen itu mengalami semacam kecelakaan. Jika bocah bau itu benar-benar mengalami semacam kecelakaan, maka Yang Kai belum tentu ingin menyelamatkannya. Bocah kecil itu selalu tidak menyukainya, jadi tentu saja Yang Kai juga tidak menyukainya. Tapi karena Xiao Yu yang datang sendiri, bukankah aku harus memberinya sedikit wajah? Saat dia sedang memikirkan ini, dia mendengar Xiao Yu yang berkata, Yang Mulia, Putri Lan Xun. Yang Kai terkejut, apa yang terjadi dengan Yang Mulia? Xiao Yu yang berkata dengan ekspresi muram, Yang Mulia telah ditangkap. Yang Kai tercengang ketika mendengar ini dan menatap Xiao Yu yang dengan ekspresi aneh, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dia kemudian berbalik untuk melihat Gao Sueting dan melihat Gao Sueting mengangguk padanya. Baru saat itulah dia tahu bahwa Xiao Yu yang mengatakan yang sebenarnya. Lan Xun telah ditangkap. Siapa yang berani menangkap Lan Xun? Dia adalah biji mata Kaisar Agung Bulan Cerah, dan kultivasi Lan Xun juga tidak rendah. Dia sudah lama menjadi kaisar. Meskipun dia hanya dari alam Kaisar Orde Pertama, dia tampaknya telah mewarisi konstitusi khusus Kaisar Bulan Terang. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan siapapun dari alam Kaisar Orde Pertama. Dia pasti memiliki harta yang menyelamatkan jiwa yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Agung Bulan Cerah,
jadi jika ada yang ingin menangkapnya, mereka setidaknya harus menjadi kaisar Orde ketiga. Siapa yang memakan jantung beruang dan empedu macan tutul? Memikirkan hal ini, hati Yang Kai tiba-tiba melonjak ketika dia mengingat sesuatu dari 2 tahun lalu. Ini terdengar familiar. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Samar-samar, Yang Kai mencium aura yang tidak menyenangkan dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah Anda tahu siapa yang melakukannya? Xiao Yu yang berkata dengan ekspresi bermartabat, aku punya beberapa tebakan, tapi aku tidak yakin. Yang Kai berkata, karena Anda memiliki beberapa tebakan, maka lakukan saja. Bagaimana dengan Kaisar Agung? Lan Xun telah ditangkap, jadi Kaisar Agung tidak bisa tetap acuh tak acuh, kan? Mengapa Anda mencari saya untuk ini? Meskipun dia cukup kuat, pada akhirnya, dia hanya Kaisar Orde kedua. Istana Jiwa Bintang adalah tempat yang besar, dan belum lagi Kaisar Agung, ia memiliki beberapa Kaisar Orde ketiga, jadi tidak mungkin untuk mengesampingkan keberadaan Kaisar Agung Sudo yang tersembunyi. Yang Kai tidak tahu mengapa Xiao Yu yang ingin mencari sesuatu yang jauh. Xiao Yu yang merenung sejenak sebelum bertanya, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi di kuil ortodoksi? Yang Kai berkata, tentu saja aku tidak lupa. Itu terjadi 3 tahun lalu, jadi bagaimana mungkin dia tidak ingat? Tapi kenapa dia tiba-tiba mengangkatnya? Xiao Yu yang berkata, apa yang terjadi di kuil ortodoksi saat itu dapat dikatakan terkait dengan keselamatan seluruh wilayah selatan. Berbicara secara logis, Kaisar Agung seharusnya muncul, tetapi pada akhirnya, Kaisar Agung tidak muncul, naik. Apakah Anda tahu mengapa? Mendengar dia mengatakan ini, Yang Kai juga merasa aneh. Dia juga merasa aneh saat itu. Insiden di kuil ortodoksi begitu besar, tetapi Kaisar Agung Bulan Cerah tidak muncul. Hanya beberapa tetua dari Star Soul Palace yang datang untuk menghadapinya, yang jelas agak tidak masuk akal.